Karena Allah tanya, wahai Isa, apakah engkau memerintahkan mereka untuk menyembahmu dan ibumu? Kata Nabi Isa, wallahi saya tidak pernah melakukan sesuatu yang engkau tidak pernah perintahkan. Itu Nabi Isa tidak mau disembah. Tapi kalau orang disembah dan dia mau, bahkan minta, maka dia pembesar togut yang nomor 2. Yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsi. Yang ketiga seperti Firaun yang menyuruh manusia menyembah dia. Kalau Suriah dulu, antum sampai mungkin tidak percaya. Suriah itu dulu, bapaknya Bashar al-Assad, yaitu Hafidh al-Assad, itu nyuruh orang sujud sama dia. Antum cek sejarahnya, dan itu tertulis. Sampai ketika orang Suriah itu mendengar berita Hafidh al-Assad meninggal, itu orang Suriah tidak percaya. Karena saking meletaknya di pikiran mereka, Hafidh al-Assad itu Tuhan. Sampai ketika diberitakan meninggal, itu mereka bilang, wah ini hoax katanya, tidak mungkin. Jadi nomor 1 iblis, nomor 2 orang yang disembah dia tidak nyuruh, tapi dia seneng. Dan yang ketiga orang yang nyuruh manusia untuk menyembahnya. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Ini dukun, tukang ramal, orang yang mengaku memahami, mengerti sebagian dari ilmu ghaib. Oh, kamu nanti meninggal usia sekian, nanti rumah tanggamu bakal seperti ini, begini. Itu les. Tidak boleh percaya itu. Dan yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ini nomor 5 ini rotok sensitif karena penjelasannya panjang. Orang yang berhukum selain dengan hukumnya Allah. Jadi induknya taghut ada berapa? 5. Nomor 1 iblis. Nomor 2 yang disembah dan dia ridho. Nomor 3 yang nyuruh orang lain untuk nyembah dia. Nomor 4 siapa nomor 4 tadi? Orang yang mengaku memiliki atau memahami sebagian dari ilmu gaib. Tidak ada maling, langsung ini. Wis tahu saya. Tidak pernah nyebut nama, mesti ciri. Wonge rotok gede dukur, irunge rotok gede, rambutnya tipis, umurnya sekitar 62. Jenggot itu. Nah, sudah. Biasa dukun begitu. Kenapa? Karena dukun itu tugasnya adu-adu. Akhirnya kalau dikasih cirinya, orang akan apa? Menerka-nerka. Akhirnya apa? Yang bukan dituju pun akhirnya kena. Apalagi kalau cirinya itu ciri yang umum, sikile loro, sirai siji. Ini tambah ruwet ini ya. Ini tugasnya dukun begitu. Tidak boleh percaya. Termasuk percaya kepada orang yang memiliki kekuatan gaib. Percaya dukun, percaya Pak Edi Lukman. Mana Pak Edi? Pulang. Percaya apa? Percaya terang udan. Hisham sampai nanti ya. Pak, sampai dirasani Ustaz Rifki. Percaya terang udan itu ilmu gaib. Tidak ada yang tahu kapan hujan bakal turun, kapan hujan bakal berhenti, hujan akan turun seberapa lama, derasnya seperti apa. Tidak ada yang tahu kecuali yang kerja di BMKG. Itu pun kadang-kadang luput. Wah ini uang. Lah dikon tuku grosok, tuku yodium. Dan itu subhanallah saya dengar sendiri. Dan seingat saya Pak Edi dari tempat itu. Subhanallah. Kenapa? Boleh, karena itu ilmiah. Jadi kalau lembaga penelitian itu ilmiah, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu apa? Tidak ada penelitiannya, tidak ada alatnya, tidak ada pengukur kebenarannya, moro-moro. Masuk dia. Ini ruwet. Dan yang terakhir, siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, sekarang yang kita baca yaitu yang berhukum selain hukum Allah. Halaman 215, poin yang ke-7. Halaman berapa? 215. Airu Salman
Ya, Salman. Coba berdiri. Coba. Kita mau khataman, coba. Ya, loncat. 1 2 3, loncat. Terus. Sudah terus. Lu jangan berhenti, terus loncat terus. Nah, sip, udah selesai. Airu. Sudah juga. Belum dikomando kok, naik dulu berdiri. Ayo. Loncat. Wah, enak mencolot hari ini ya. Si enteng. Sudah, jazakallah khair. Masa di kawan mencolot terus tua ini. Sudah, yang ketujuh. Di antara induknya Taghut yang nomor 5 adalah mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ayatnya ada 3. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Fasik, kafir, zalim. Nah, sekarang penjelasannya bagaimana? Antum tinggal di Indonesia loh ini, hati-hati loh ini. Indonesia pakai hukum Allah apa hukum demokrasi? Terus berarti Indonesia tauhid gitu. Nah, ini tidak semerta-merta seperti itu, tidak. Berhukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah termasuk bagian dari tauhid rububiyah. Apa kemarin rububiyah? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki. Maka kalau kita meyakini semua itu, kita pun harus ridho untuk diatur dengan hukum Allah. Faham? Mantap. Karena hal ini merupakan merealisasikan hukum Allah yang menjadi konsekuensi rububiyahnya Allah dan kesempurnaan kerajaan dan pengaturan Allah. Oleh karena itu, Allah menamakan sesuatu yang diikuti dari hukum-hukum Allah yang Allah turunkan sebagai Tuhan-Tuhan bagi orang yang mengikuti mereka. Jadi yang hukumnya dengerin, hukumnya selain hukum Islam, kalau dituruti itu Allah menganggap hukum itu seperti Tuhan yang disembah. Seperti apa? Tuhan yang disembah. Dalilnya apa? At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini terjadi diskusi antara Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Para sahabat tidak terima, ya Rasulullah, itu pembesar mereka, rahib mereka, kemudian orang alim di antara mereka tidak disembah. Terus kata Rasulullah, loh, bukankah kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan itu diikuti? Dan sebaliknya, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan diikuti? Nah, maka ketika mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan hukumnya Allah, maka yang diikuti namanya apa? Taghut. Hukumnya namanya apa? Taghut. Mereka ittakhadhu ahbarahum, mereka mengambil juru ilmu mereka, wa ruhbanahum, ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah, wal masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan al-Masih yaitu Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sekarang lihat. Anda buka pada halaman yang ke-219. Itu ada dalam surah Al-Maidah 45, surah Al-Maidah 47,
dan surah Al-Baqarah 254 dan At-Taubah 84. Yang pertama Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Yang pertama Al-Maidah 55. Maaf, Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah maka mereka orang kafir. Ini kalau mau meleset sedikit namanya tauhid al-hakimiyah. Apa? Tauhid al-hakimiyah, yaitu menjadikan hukum Allah sebagai hakim. Nah, tapi itu disepakati oleh para ulama itu menyimpang. Karena hukum itu yang penting tidak bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Selama umat Islam diberikan kebebasan, tidak ada kezaliman, tidak ada mengurangi haknya kaum muslimin, maka itu masih ditoleransi. Maka yang pertama, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah maka mereka orang yang kafir. Apa penjelasannya ulama? Kufrun duna kufrin. Apa mana itu? Apa kufrun duna kufrin itu? Pak Aceng tahu? Kufrun duna itu kekufuran yang tidak berkonsekuensi keluar dari agama Islam. Faham? Jadi amalannya dihukumi kafir, kufur, tapi orangnya tidak otomatis keluar dari agama Islam. Itu namanya kufrun duna kufrin. Sama seperti begini, la yu'minu man bata ja'ian man bata sya'bana wa jaruhu ja'i. Tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu hadisnya sahih. Tidak beriman orang yang tidur waret tapi tonggone keluen. Tidak beriman artinya apa? Ini calon radikalis ini. Tidak beriman dalam hadis itu maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang. Contoh yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mampu mencintai orang lain seperti cinta pada diri sendiri. Nah, artinya bukan tidak beriman itu kafir, tapi apa? Tidak sempurna. Nah, sama seperti ini. Maka kufurnya di sini adalah kufrun duna kufrin. Amalannya kufur, tapi tidak menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Kemudian Al-Maidah 45. Humul zalimun, yang tidak berhukum adalah orang yang zalim. Kemudian Al-Maidah 47, humul fasiqun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka termasuk orang fasik. Melintur apa guyu kamu? Kemudian sama dalam surat Al-Baqarah, Allah mensifati orang kafir itu orang yang apa? Zalim. Kenapa mereka zalim? Karena mereka meninggalkan hukum Allah dan lebih mementingkan hukum buatan manusia. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya sehingga mereka mati dalam keadaan fasik. Sekarang lihat halaman 220 yang paling atas. Kata Syekh Utsaimin, barang siapa berhukum dengan hukum yang dibuat manusia tapi tidak bertentangan dengan hukum yang disyariatkan oleh Allah, maka itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena itu berkesesuaian dengan syariat Islam. Maka yang kafir itu, ini kita perlu hati-hati, tidak sembarangan, tidak boleh serampangan, tidak sakarpe dewi. Apa itu? Ada buku Ashru Nawaqid Al-Islam, 10 pembatal keislaman. Salah satunya apa? 3. Salah satunya kok 3? Ini berkaitan dengan hukum. Nomor 1, Anda meyakini hukum buatan manusia itu sama dengan hukum buatannya Allah. Dianggap, oh sama, Allah punya hukum, manusia punya hukum. Salah, tidak apa-apa, sama. Pakai punya Allah boleh, pakai punya manusia juga boleh. Itu kufur.
Yang kedua, lebih parah, menganggap hukum buatan manusia lebih baik dibanding hukum bikinannya Allah. Nomor satu tadi menganggap apa? Sama. Nomor dua, lebih baik. Yang ketiga, dia yakin hukumnya Allah terbaik. Tapi dia ngomong apa? Tapi boleh pakai hukumnya manusia. Ini dalam kitab Nawaqidul Islam, termasuk apa? Pembatal keislaman. Karena kita harus yakin tidak ada yang lebih tahu tentang hukum untuk manusia kecuali siapa? Allah. Faham Pak Edi? Jangan jadi radikal. Ini hampir tersesat ke jalan yang benar. Nah, sekarang jamaah penutup yang terakhir, halaman 222. Waddalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bukan la ikraha fid dinnya yang jadi dalil, tapi apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang benar, mana yang salah. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, barang siapa kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali Allah yang sangat kuat. Lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah inti dari makna kalimat la ilaha illallah. Intinya apa? Dua ini, kufur kepada taghut dan iman hanya kepada Allah. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis yang sahih dikatakan Rasul amri al-Islam, pokok dari segala urusan itu apa? Islam. Maka kalau orang sudah masuk Islam tidak boleh diganggu. Tahu enggak Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid, anak angkatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jadi panglima perang. Umurnya berapa? 17. Kelas 2 SMA. Jadi panglima perang. Kenapa? Sama saja. Masih remaja. Oh, remaja. Sudah, ketika dia menghadapi musuh, perang ini adu pedang, tang ting tang ting tang ting, ditendang sama Usamah, jerat, itu musuh jatuh. Dan pedangnya terlempar jauh. Sama Usamah, langsung pedangnya Usamah ditaruh lehernya orang tadi, orang kafir tadi. Ketika pedangnya mendekati leher, pedangnya Usamah mendekati lehernya orang kafir tersebut yang adu tanding dengan Usamah bin Zaid, orang kafir bilang apa? La ilaha illallah. Bilang apa? La ilaha illallah. Kata Usamah apa? Mau nipu dia. Mau nipu. Lawang dari tadi tidak mau syahadat, saya mau dibunuh. Lu mentang-mentang dia jatuh kari notok tok gulune langsung syahadat. Kata Usamah diapain? Tul, pedot gulune. Sudah. Sama sahabat yang lain dilaporkan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna Usamah qatala rajulun qala la ilaha illallah. Ya Rasul, ini Usamah bunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Usamah? La ya Rasulullah, innama yaquluha makhafatas saif. Orang itu ngomong la ilaha illallah karena takut dengan pedangku. Dia ngomongnya karena apa? Takut. Coba tidak takut dibunuh, tidak akan ngomong dia. Rasulullah marah. Apa Rasul katakan? Ama syaqaqta qalbah. Kenapa tidak kamu bongkar sekalian hatinya dia, biar kamu tahu dia jujur atau bohong. Jadi tidak boleh. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dibilang faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang dengan tali yang sangat
kokoh. Nah, maka pokok segala urusan adalah agama Islam. Maka kalau ada orang sudah syahadat, lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Dia punya hak seperti hak kita kaum muslimin, dan dia punya kewajiban seperti kewajiban kita kaum muslimin. Nah, ini mu'alaf harus ngerti ini. Kemudian wa amuduhu salat, tiangnya apa? Salat. Pokok urusan Islam, tiangnya salat. Maka ada hadis, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang mendirikan orang yang mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Orang yang meninggalkan salat dia menghancurkan. Pertanyaan, menghancurkan agama itu maksudnya apa? Wakeh wong gak salat Islam ya pancet kok. Ayo. Kenapa kok dibilang yang tidak sholat menghancurkan agama? Ini seperti kita jelaskan kemarin ya. Kita kalau pakai fikihnya Syafi'i, entek penduduk Indonesia ini. Karena dalam fikih Syafi'i, tarikus sholat imma kaslan wa imma inadan. Orang yang meninggalkan sholat entah karena malas atau karena menolak wajibnya sholat, itu hukumnya sama. Dibunuh. Itu fikih Syafi'i. Maka dibilang barang siapa mendirikan sholat dia mendirikan agama, barang siapa meninggalkan sholat dia menghancurkan agama. Bukan Islam yang hancur. Maksudnya apa? Menghancurkan agama di dalam dirimu. Maka di dalam dirimu agamane remuk kalau kamu tidak sholat. Maka al-ahdu ma bainana wa baina syirki wal kufri tarkus sholah atau tarkis sholah. Pembatas antara kita orang beriman dengan orang syirik dan orang kafir itu pembatasnya ketika meninggalkan sholat. Dalam riwayat yang lain ditambahi faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkannya sungguh telah terjatuh pada kekufuran. Rasul amri al-Islam wa amuduhu shalah. Tiangnya Islam itu adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan kemudian tiang penyangganya atau puncak tertingginya, jadi pucuane itu apa? Al-jihadu fi sabilillah. Saya ingat omongannya Mustafa Nahrawardaya. Kita pernah undang dulu kan? Dia bilang apa? Urusan Palestina ini sudah kita lakukan semua. Yang kurang cuma satu, jihad. Diplomasi sudah. Kirim bantuan sudah. Buka perbatasan sudah. Doa gak kurang. Tinggal satu yang belum, kata dia. Kalau ini tidak segera dilakukan, ya akan terus begini. Apa yang satu itu? Jihad. Nah, ini kira-kira antum ada jihad berangkat apa enggak? Pret. Nah, jihad. Kata beliau kurang satu apa itu? Jihad. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan selesai. Wallahu a'lam. Semoga Allah meridhoi acara kita, khataman kita, dan Allah yang lebih tahu tentang apa yang telah kita bahas. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik jamaah sekalian, selesai rangkaian khataman kitab Usul Tsalatsa yang telah kita mulai semenjak 10 hari yang lalu. Untuk jamaah i'tikaf yang tidak dapat kitabnya sudah ya, nasib ya. Karena memang terlambat dan kita pesan ulang, kendala apa? Ekspedisinya sudah tidak nerima. Jadi pengiriman barangnya sudah tidak mau nerima. Karena jalanan juga sudah apa? Ya mungkin mulai padat atau bahkan mungkin sudah dilarang keluar mobil-mobil barang itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga Ramadan kita oleh Allah diterima, puasa kita diterima, doa kita diijabah, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, qiyam Ramadan kita oleh Allah diterima, kemudian amal ibadah, sedekah, wakaf,
kita juga oleh Allah diterima, setiap niatan-niatan baik kita oleh Allah diterima, dan mudah-mudahan semua yang buruk-buruk oleh Allah dihilangkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin ya Allah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar, Engkau zat yang maha dekat, dan Engkau senantiasa mengijabah setiap permohonan dan doa. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan kasihani mereka, rahmati mereka, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kami kecil dahulu ya Allah. Allahumma ya Allah, siapapun di antara orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman di antara taman-taman syurga ya Allah. Selamatkanlah mereka dari azab kubur ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka sebagai tempat istirahat untuk mereka sebelum mereka kelak masuk ke dalam syurga. Terimalah amal ibadah mereka, ampunilah dosa-dosa mereka, tutupilah keburukan-keburukan mereka ya Rabbal Alamin. Dan siapa di antara orang tua kami yang mereka masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka dalam ketaatan, berikanlah kesehatan di dalam fisik dan badan mereka, jadikanlah mereka senantiasa taat kepadamu ya Allah, bahagiakan mereka dunia sampai akhirat kelak, dan apabila Engkau memanggilnya setelah panjang umur, maka tutuplah dengan husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah pasangan hidup kami ya Allah, dan anak turun kami ya Allah, mereka yang senantiasa menyejukkan pandangan mata dan hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, pasangan kami, anak turun kami ya Allah, menjadi pemimpin bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah, istiqamahkan kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan kepada kami ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, taubatan nasuha, sebelum kami Engkau panggil meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya ilahana ya habiba qulubina ighfir dhunubana, ampuni dosa kami ya Allah, wastur uyubana, tutuplah aib-aib kami ya Allah, washrah sudurana, lapangkanlah dada kami ya Allah, wa nawwir qulubana, terangilah hati-hati kami ya Allah, waqtim bis salihati ya Rabbana a'malana, dan tutuplah usia kami dalam keadaan beramal saleh ya Allah. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami ya Allah, wa taqabbal minna qiyamana, dan terimalah salat-salat malam kami ya Allah, wa taqabbal minna ruku'ana wa sujudana, terimalah rukuk kami dan sujud kami ya Allah, wa taqabbal minna takhasyu'ana wa tadarru'ana, dan terimalah kekhusyuan dan kerendahan kami di hadapanmu ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berikanlah taubatmu kepada kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau zat yang maha menerima taubat, dan Engkau zat yang maha pengasih ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu ya Allah,
yang dengan rasa takut itu menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu ya Allah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah yang dengannya kami mencapai surgamu ya Allah. واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, dan kuatkanlah keyakinan kami kepadamu ya Allah yang menjadikan ringan musibah-musibah dunia itu untuk kami ya Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, dan jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami menjadi warisan yang Engkau berikan kepada kami, dan jagalah semua itu selama kami masih hidup di dunia ini ya Allah. Allahumma ya Rabbal Alamin la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la sa'ilan illa a'taytah wa la ta'iban illa qabiltah wa la 'aqiman illa razzaqtah wa la jahilan illa 'allamtah ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jangan tinggalkan di antara kami ya Allah orang-orang yang memiliki hutang kecuali Engkau lunaskan hutangnya ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan di antara kami orang-orang yang memiliki dosa kecuali Engkau telah mengampuni dosanya ya Allah. Janganlah Engkau adakan di antara kami orang-orang yang tersesat kecuali Engkau telah berikan hidayah kepadanya ya Allah. Janganlah ada di antara kami orang yang sakit kecuali Engkau telah memberikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Janganlah ada di antara kami orang yang meminta kecuali Engkau telah berikan apa yang ia minta ya Allah. Janganlah ada di antara kami orang-orang yang bertaubat kecuali Engkau telah menerima taubat mereka ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Qawiyyu Ya Matin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon syurgamu ya Allah, dan kami memohon ridhamu ya Allah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari kemurkaanmu dan dari api nerakamu ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah zat yang paling pemaaf ya Allah. Engkau suka memaafkan ya Allah, maka maafkan setiap kesalahan dan dosa kami ya Allah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa azwajina wa auladina wa banatina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah orang tua kami ya Allah, ayah dan ibu kami ya Allah. Selamatkanlah saudara kami, selamatkanlah pasangan kami, selamatkanlah anak turun kami dari api nerakamu ya Allah. Allahumma a'tiq riqaba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nar. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari api neraka ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. اللهم لك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم لك الحمد كما بلغتنا شهر رمضان. اللهم لك الحمد كما وفقتنا لصيام رمضان. اللهم لك الحمد كما وفقتنا لقيام رمضان. اللهم كما بلغتنا شهر رمضان وكما وفقتنا فتقبل منا يا رب العالمين. يا ربنا يا إلهنا يا عزيز يا متين يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصرهم على عدوهم يا عزيز يا جبار يا رب العالمين.
اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا يا رب العالمين يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.